Oke, kembali lagi di channel ngobrolin investasi. Sekarang menunjukkan jam 8.55 di tanggal 21 April 2021. Hari Kartini nih gitu. Jadi gue sengaja nih bikin video di jam segini biar kalian bisa kebayang nih ya, karena ada jam buka IHSG ini. Dia bukanya jam 9 sampai 11.30, itu adalah sesi satu biasanya disebutnya. Nah, setelah itu ada istirahat 2 jam. Nah, setelah itu sesi 2 perdagangan dimulai 13.30 sampai 14.49. Setelah itu ada sesi pra penutupan pada pukul 14.50 sampai jam 15. Nah, ini sebenarnya adalah jam di masa pandemi ini ya, karena biasanya tuh IHSG itu tutupnya jam 4 seperti itu. Nah, nanti kan kita bakal lihat nih, ketika open jam 9 kita bakal lihat apa sih yang terjadi. Nah, ini ada disebutnya pre-opening. Jadi ada 5 menit sebelumnya tuh ada mulai pre-opening. Jadi ini adalah orang yang biasanya memberikan offer dan bid sebelum opening. Biasanya terjadi satu harga di mana yang transaksinya terbanyak, yang dannya terbanyak gitu. Jadi ini sebelum mulai itu akan ada namanya si harga pre-opening ini gitu. Biasanya ini tuh berpengaruh terhadap si pola pola candle ya, pola grafik yang nanti akan tercipta gitu ya. Misalnya setelah hari penutupan. Biasanya kalau mau lihat detailnya ya nantilah kita bahas ya. Ini sekalian nunggu buka. Jadi biasanya tuh ini ada harga open. Nah, kita lihat aja ya transaksi terakhir ya. Untuk si stok Antam, kita lihat yang tanggal kemarin ya. Karena itu adalah tanggal kemarin. Gitu. Nah, ini adalah grafik-grafik si candle ini sebutnya candlestick. Jadi apa ya? Lilin ya bahasa Indonesianya. Jadi ada di misalnya gini, ada namanya harga open. Harga open tuh biasanya dia di sini di 23.30. Setelah itu ada harga paling tinggi transaksi di hari itu dan ada harga terendah di hari itu. Biasanya digambarkan dari si garis ini. Jadi harga tertingginya pada hari itu adalah 23.50. Lalu harga terendahnya adalah di 2.300 seperti itu. Sedangkan ini, nah ketika penutupannya harganya ada di sebelah kanan ini. Jadi penutupannya ada di 23.50 gitu. Ini kebenaran yang kemarin karena ini memperlihatkannya yang transaksi sekarang ya. Jadi kalau kita lihat yang si historical transactionnya nanti bakal kelihatan gitu si open, high, low, and close-nya. Jadi dibanding apa digambarkan dari hal-hal seperti ini gitu. Nih ini yang kemarin nih open sorry. Nah ini dia. Jadi open di 23.30 benar. Lalu high-nya adalah 23.60, itu adalah ini 23.60 betul. Lalu ini ada harga low. Low itu adalah 2.300 di sini. Dan lalu ada harga sorry, ada harga penutupan ya, close-nya. Ini last-nya di 23.20. Bukan lah, sorry. Ini adalah harga penutupan ya. Seharusnya penutupannya di sini nih, sorry, 23.50. 23.50. Jadi pada hari itu saham Antam tuh naiknya 0,42% gitu volume dengan volume transaksi sebanyak 603.000 lot gitu, dan ini value-nya 141 miliar transaksi Antam dalam sehari di tanggal 20 April 2021. Ini sebentar lagi jam 9 bakal mulai, kita bakal lihat nih transaksinya. Kita coba lihat dulu ya. Ini ada disebutnya running trade. Jadi ini adalah trade untuk semua transaksi gitu. Ketika jam 9 lihat, ini langsung transaksi itu semua harga mulai tercipta. Terus kamu bisa lihat tuh di sebelah kanan ini untuk saham Bank BRI, kamu bisa lihat untuk bid offernya dia selalu gerak. Sebenarnya kamu tidak perlu sih ya ngelihat ini semua gitu, karena ini terlalu rumit juga gitu. Saya sih mau bahas mungkin nggak akan selama video kemarin, cuman kita akan bahas tutorial aja ya sebentar ya, apakah atau kita tadi kan sudah bahas Antam nih, kita coba aja nih cek Antam. Misalnya daripada kita melihat ini semua, eh,
cukup sulit sih ya gitu. Dan ini kita bisa ngeliat sih ticknya ini gitu. Tapi pada hari ini biasanya ada kecenderungan nih. Biasanya kalau indeksnya turun, kecenderungan ada saham-sahamnya juga ikut turun gitu. Di sini bisa lihat nih, ini ada saham yang naik sebanyak 76, yang turun sebanyak 150 gitu. Ini harganya gerak, ini harganya stagnan, dan ini biasanya yang tidak ada transaksi pada hari itu gitu. Frekuensi adalah seringnya transaksi, volume adalah transaksinya. Sedangkan ini adalah tuh dalam berapa menit aja sudah 411 M. M tuh berarti million dalam juta. Jadi ada 415 miliar transaksi gitu. Jadi memang sangat-sangat besar nih gitu ya transaksi di IHSG ini gitu. Oh, gitu. Nah, sekarang kita bahas nih untuk detail aja ya, khusus di saham Antam gitu. Jadi ketika uh, ini seperti yang kemarin gue udah jelasin, jadi kalau kalian belum nonton ya mungkin videonya terlalu panjang lah, tapi gue agak jelasin sedikit tentang bid dan offer ini gitu. Jadi kita melihat nih ya di sini, ini ada jamnya, ada price untuk dannya, dan ini adalah perubahan dari harga penutupan terakhir. Lalu ini adalah volume transaksi, ini berapa lot yang dibeli. Lalu ini ada buyernya, ini adalah sekuritas yang kemarin gue ajak kalian untuk mengambil tindakan nih untuk buka rekening saham, dan tergantung nih sekuritasnya mana. Nah itu nanti masuknya ke sini gitu. Jadi kalau kalian misalnya sama nih dengan yang gue punya, nanti masuknya ke SIEP ini tuh, Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Jadi ada kode kode sekuritasnya itu tuh disebutnya gitu ya. Nah yuk, jadi gue bakal bahas nih ya. Jadi si saham ini beda dengan mungkin pasar-pasar investasi yang lain gitu, di mana di sini kita bisa melihat semua transaksi yang terjadi di hari ini. Nah, misalnya nih, harga bid terakhir adalah 2.310 dan harga offernya 2.320. Jadi transaksi yang done di sini kamu bisa lihat nih, adanya di 3.210 atau 3.220, karena transaksi yang mungkin terjadi adalah selama masih ada bid volume dan over volume, ini adalah jumlah orang yang ngantri untuk beli ini. Itu ini semakin banyak terus-terusan rubah, jadi memang agak rumit, cuman ya nggak perlu terlalu berpikir selalu rumit itu gitu. Dan ini adalah harga offer. Ketika misalnya ada orang mau offer misalnya ya nih tuh, misalnya ada orang beli di segini. Nah, ini kan karena terus bergerak ya, sorry ya. Nah, kalian bisa lihat nih, ketika ada orang membeli misalnya dua lot di sini dengan harga over, maka over di sini akan ngurangin gitu. Tapi memang terkadang ada orang yang mau menjual juga gitu ya. Tuh, ini ada nambah lagi, misalnya ada orang yang mau over 10.000. Dan selain itu, ini D itu adalah balik ke sini ya, ini adalah D itu adalah untuk domestik. Oh, jadi dana sekuritas domestik. Untuk F itu adalah yang foreign, ini adalah dana asing gitu. Yuk kita lihat nih. Jadi sistemnya adalah seperti ini. Ketika kita mau langsung membeli, kita harus membeli di harga over. Itu transaksinya langsung terjadi. Kenapa? Karena ini adalah orang yang mengantri untuk menjual di harga 2.320. Sedangkan jika kita mau membeli di harga 2.310 nih, kita pengen belinya di harga 2.310, kita harus mengantri dulu. Ini anggap saja sebagai contoh ya. Kita beli harga satu lot Antam di harga 2.310. Ketika kita send, nanti ini send. Nah, seharusnya di sini tuh masuk salah satu volume kita untuk mengantri. Kalian bisa lihat di order list. Tuh, di sini ada ordernya, kita adalah antrian ke 21.006 gitu. Dan ini berubah terus. Misalnya kalau kita refresh, karena ada orang yang menjual di harga segitu, jadi antrian kita makin lama makin maju. Seperti itu. Gitu, karena ini pasti ada transaksi dan yang di 2310 tuh, seperti ini di 2310 ini nanti lama-lama antrian kita bakal semakin naik. Kita tinggal klik aja 2 kali di sini tuh, 20706. Jadi ketika antrian tuh ini tuh, jadi ini akan tadi ada yang menjual misalnya 100 lot tuh, jadi antrian kita maju 100, seperti itulah gitu kira-kira. Oke.
Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi kalau mau di withdraw itu adalah kita nggak jadi beli si Antam ini gitu ya. Misalnya kita tinggal withdraw. Ketika withdraw berarti order list kita udah hilang tuh. Withdraw. Kita udah nggak punya nomor antrian. Seperti itu. Sama halnya dengan menjual juga gitu. Ini kan karena banyak transaksi yang cenderung orang mau mencoba menaikkan gitu ya. Dan saham ini gitu berarti biasanya transaksinya lebih terjadi di harga yang sebelah kanan gitu. Anggap saja ini juga contoh ya, misalnya kita mau jual di 2320 di oke. Tuh ini kalau yang transaksinya besar-besar seperti ini biasanya ini dananya pasti besar dong gitu. Jadi ada jadi gue juga mau jelasin lah ya sedikit. Si saham ini tuh biasanya nggak akan apa ya nggak akan harganya sampai naik sampai heboh nih bisa sampai 2410 kalau tidak ada ya broker atau sekuritas atau dana yang membeli harga-harga di 2320 sampai 2400 gitu. Jadi harga ini pun misalnya ketika 2300 apa 2330 ini transaksinya bisa terjadi adalah ketika harga offer di 2320 ini sudah habis. Tuh ini habis. Nah, ketika habis harga 2320-nya menjadi bid, harga 2330-nya menjadi harga offer. Seperti itu. Dan ini transaksinya selalu bergerak setiap hari gitu. Jadi ketika kamu berinvestasi di saham dan buka rekening ya kamu akan mempunyai akses untuk melihat hal-hal seperti ini gitu tergantung sekuritasnya apa ya. Kalian bisa pilih sendiri tapi sekarang kan udah banyak cara buka rekening online nih gitu. Yuk kita nih coba nih. Untuk cover di 230 2330. Kita mau coba jual ini sebelumnya sih gue memang lagi pegang saham Antam ya. Jadi gue bisa masukin sih volume jualnya. Cuman gue juga ini agak takut karena gue masih pengen hold nih sih sahamnya gitu. Tapi kan ya nggak apa-apa lah ya. Kita contohin sebentar lah. Jadi ketika ini kita tinggal sell. Nah, ketika kita send ini, kita punya order list juga sama. Oh, kita ada antrian di 11.949 dan ini tuh memang ya eh, selalu bergerak si ininya ketika ada transaksi dan. Jadi kita lihat di sini. Ini karena transaksinya lagi sepi nih. Nah, ini ada 2330 ada transaksi ini. Jadi antrian kita yang tadinya 11.949 ini akan berkurang. Tuh, berkurang 5 lot menjadi 11.944. Seperti itu. Dan ini gue withdraw dulu ya. Gitu. Jadi ini transaksinya dibatalin lagi. Tapi ketika transaksi dan nanti statusnya di sini tuh adalah statusnya dan gitu. Dan tuh berarti selesai gitu dan tergantung di harga berapa yang kita mau gitu. Gitu. Jadi itu adalah basic untuk kita membeli dan menjual saham. Nanti gue bakal bagi-bagi nih untuk penjelasan lainnya, tapi biar videonya nggak terlalu panjang, jadi video penjelasan sekarang nih untuk transaksi jual beli gue stop sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.